Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik. Dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, bertobat atau terhukum di neraka selama-lamanya. Sesuatu topik yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dan kebenaran ini mendorong kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang supaya mereka juga mendapat bagian di dalam keselamatan yang sudah dikerjakan Allah dengan memberikan firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus itulah ada pertobatan, ada keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Saya akan membaca di dalam Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9, dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Ini satu kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan khususnya kebenaran ini disampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada waktu itu merupakan orang terhormat secara keagamaan. Oke, sekarang saya akan membahas apa sih arti bertobat. Bertobat dalam teks Yunani itu memakai kata metanoia. Kata metanoia ini artinya di sini berubah sikap, berpaling dari dosa-dosa dan kembali kepada hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pertobatan senantiasa berkaitan dengan penghapusan dosa. Artinya, tidak ada penghapusan dosa tanpa ada pertobatan. Dan inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, supaya orang-orang mengalami pertobatan, supaya orang-orang mengenal sang keselamatan, supaya manusia mengalami kebebasan, terlebih kebebasan dari belenggu dosa. Jadi bertobat itu artinya berubah sikap, berpaling dari dosa-dosa, dan kembali kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Itu arti bertobat. Pertobatan tidak pernah terjadi sebagian, tetapi harus total. Sebab bertobat berarti berbalik dan meninggalkan cara hidup yang lama, yang berpusat kepada dosa, dan diri sendiri kepada hidup yang berpusat kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu tidak ada setengah-setengah, tetapi pertobatan itu adalah total. Artinya berbalik dan meninggalkan. Hidup yang lama ditinggalkan kepada hidup yang baru. Hidup yang berpusat kepada dosa, berpusat kepada diri sendiri, menjadi berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada kebenaran. Itulah yang dimaksud bertobat dari kata metanoia. Pertobatan tidak hanya tentang emosi semata, tetapi pertobatan itu meliputi perubahan cara berpikir dan perilaku yang secara sukarela, tunduk, taat, setia di dalam membuka hati serta menyerahkan seluruh hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh Kristus dan kebenarannya. Jadi pertobatan itu tidak hanya emosi. Mengapa? Karena ada orang pertobatannya emosional, menggebu-gebu, tapi setelah itu hilang dari peredaran. Atau dia melakukan itu karena emosi semata, atau karena ada dorongan-dorongan tersendiri yang hanya muncul secara tiba-tiba. Tetapi pertobatan itu meliputi cara berpikir yang jernih, yang diwujudkan dalam perilaku,
Dan tentu cara berpikir yang jernih ini lahir karena pikirannya telah diisi dan diubahkan oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan orang yang bertobat berarti menyerahkan seluruh hidupnya, dikuasai dan dipimpin oleh Kristus dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang yang bertobat terlihat jelas dari buah-buah kehidupannya yang dihasilkan dalam tiap-tiap hari. Baik itu tentang perkataan, baik itu tentang sikap, baik itu tentang perbuatannya sehari-hari. Baik itu di rumah maupun di lingkungan kerja, baik juga dalam pelayanan dan juga di tengah masyarakat. Hal inilah yang disebut sebagai buah-buah roh, sebagai buah kehidupannya. Jadi orang yang bertobat itu akan kelihatan, itu pasti. Bagaimana cara hidupnya di tengah-tengah pekerjaan? Bagaimana cara hidupnya di dalam pelayanan? Mengapa saya katakan di dalam pelayanan? Karena ada juga pelayan-pelayan yang tidak bertobat. Karena dia menjadi seorang pelayan karena dipilih oleh orang banyak. Bukan karena hatinya mau melayani dan bukan karena dia mengerti pilihan dan panggilan Tuhan. Ada orang seperti itu, ada pelayan yang masih mabuk, ada pelayan yang masih suka berbuat kasar, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bertobat, tentu perkataannya dan perbuatannya sejalan dengan firman Tuhan. Dan itu nyata, dimanapun dia berada, dia tetap memancarkan kebenaran, memancarkan kebaikan. Dan kebaikan yang dia lakukan adalah karena kasih Tuhan yang berkuasa, yang memimpin seluruh kehidupannya. Itulah arti dari bertobat di dalam Alkitab, yaitu kata metanoia. Puji Tuhan. Di sini saya menunjukkan ada kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab tentang pertobatan. Yang pertama adalah Matius pemungut cukai. Seorang yang memusatkan dirinya dengan uang dan pekerjaan. Namun saat berjumpa dengan Yesus, ia mengalami pertobatan dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Yesus. Bahkan di dalam sejarah gereja membuktikan bahwa seorang Matius ini, dia meninggal dengan cara martir di Utopia, dan dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Seorang Matius pemungut cukai ini, dia memusatkan hidupnya kepada Tuhan, memusatkan hidupnya untuk memberitakan Injil, yang tadinya memusatkan dirinya kepada uang dan pekerjaan. Inilah contoh orang yang bertobat, menjadikan Tuhan sebagai nilai tujuan hidupnya yang tertinggi. Yang berikut, Rasul Paulus. Bagaimana dia sebelum bertobat, bahkan dikatakan dia seorang penganiaya yang mendapat surat legalitas untuk melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Tetapi begitu dia mengalami pertobatan dan perjumpaan secara pribadi dengan Kristus saat dia hendak pergi menganiaya orang Kristen di Damsyik, saat itulah dia mengabdikan hidup dan matinya untuk memuliakan Yesus dan untuk membesarkan gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan itu terlihat bagaimana perjalanan misi Paulus dalam memberitakan Injil. Bagaimana Paulus begitu gigih memberitakan Injil di tempat-tempat di mana Injil belum didengar, di mana Injil belum pernah didengarkan oleh orang. Tapi dia pergi ke sana dan dia menuliskan surat-surat untuk pemberitaan Injil, surat-surat untuk menguatkan, meneguhkan, mengajar jemaat-jemaat Tuhan di berbagai penjuru yang dia layani dan yang akan dilayaninya. Kita melihat pertobatan Paulus yang total, pertobatan Paulus yang benar-benar nyata dalam kehidupannya. Tadinya dia seorang yang berani untuk menganiaya. Sekarang dia berani dan rela teraniaya karena Injil. Ini sebuah pertobatan yang sungguh dan total yang harus menjadi teladan bagi kita orang Kristen. Yang berikutnya juga kita melihat pertobatan seorang Sakeus. Sakeus pemungut cukai. Sakeus bahkan dikatakan dia seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya. Tetapi saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus
dan dia mengalami pertobatan, ia berubah menjadi orang yang dermawan, orang yang penuh kasih kepada Yesus dan kepada semua orang. Kita melihat bahwa pertobatan itu selalu ada berbalik, selalu ada bukti nyata, selalu ada perbuatan nyata kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Itulah orang yang bertobat. Dan pertobatan di sini bukan hanya karena nampak dilihat orang, tetapi benar-benar karena hatinya sudah berjumpa dengan kebenaran, hatinya sudah benar berjumpa dengan damai sejahtera kekal dari Tuhan. Yang berikut saya tunjukkan tentang orang yang bertobat adalah kisah tentang anak yang hilang di dalam Alkitab. Bagaimana seorang anak yang hilang itu ketika dia menyadari dosa-dosanya, anak itu berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Kita melihat bahwa pertobatan yang terjadi pada anak yang hilang ini adalah bahwa dia benar-benar mengakui keberadaannya, mengakui dosa-dosanya, dan dia tahu isi hati Bapaknya yang mengasihi dan mau menerima dia apa adanya. Maka dia datang, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Jadi dari sini kita belajar tentang pertobatan, harus kembali kepada Bapa, harus kembali kepada Bapa, dan mengakui setiap dosa-dosa, dan berkomitmen untuk melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Bapa. Yang berikut kita melihat pertobatan dari Maria Magdalena. Bagaimana dia lepas dari kuasa kegelapan. Setelah dia dilepaskan dari kuasa kegelapan, ia setia melayani Yesus. Ia mengikut Yesus seumur hidupnya. Bahkan Alkitab mengatakan, Maria ini menjadi orang yang pertama kali memberitakan kebangkitan Yesus. Di dalam Yohanes 20, ayat 11 sampai dengan 18. Inilah beberapa contoh kecil di dalam Alkitab tentang orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu berarti kesetiaan untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya harus terjadi. Pengorbanannya kepada Tuhan dalam pelayanan harus nyata. Kasihnya kepada sesama harus nyata. Itulah yang dimaksud bertobat di dalam Alkitab. Sangat jelas sekali. Dan hal ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat menguatkan kita. Ada 3 gambaran akibat bagi orang yang enggan bertobat. Bagaimana kalau orang tidak mau bertobat? Apa akibatnya, apa dampaknya, apa yang terjadi kepada orang itu? Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, supaya engkau diselamatkan. Bertobatlah, dan hasilkanlah buah-buah yang benar." Tetapi kalau orang tidak mau bertobat, kalau orang tidak mau merespon panggilan Tuhan, ada 3 gambaran Alkitab bagi orang yang demikian. Yang pertama dikatakan orang yang tidak mau bertobat disamakan dengan ular beludak. Ular beludak adalah ular yang banyak terdapat di padang gurun, dan ular ini sekalipun kecil, tetapi sangat berbahaya karena sangat berbisa. Dan sering dikatakan ular ini kelihatan seperti ranting yang mati, tetapi menggigit pada saat dipegang. Ada juga yang mengatakan bahwa ular beludak adalah sejenis ular berbisa yang terkenal menembus kandungan ibunya dengan memakannya. Ular beludak melambangkan kejahatan dan kekerasan hati dari orang banyak. Jadi orang yang bertobat itu digambarkan seperti ular beludak. Artinya orang itu jahat, orang itu memiliki kekerasan hati. Mereka disebut sebagai ular beludak sebab mereka mempunyai racun dosa yang mematikan dalam kehidupannya. Sekalipun mereka orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan serta dihormati, namun tanpa pertobatan yang sungguh, itu tidak memiliki arti, sama dengan ular beludak. Orang yang seperti ini tidak mungkin dapat melepaskan diri dari murka Allah yang akan datang. Jadi orang yang bertobat itu digambarkan seperti orang yang tidak bertobat itu digambarkan seperti ular beludak, beracun, mematikan, ganas, dan memiliki kekejaman.
Dan orang seperti ini tidak akan mungkin dapat melepaskan diri dari murka Allah yang akan datang. Maka saya katakan, dalam hidup ini ada pilihan, bertobat atau murka Allah selama-lamanya, bertobat atau masuk neraka selama-lamanya, bertobat atau hidup kekal di dalam penderitaan di neraka selama-lamanya. Itu jelas. Yang kedua dikatakan orang yang tidak mau bertobat disamakan dengan pohon yang tidak berbuah, atau tidak berbuah yang baik, atau berbuah yang buruk. Orang yang demikian tidak akan dapat menghindar dari hukuman Allah. Dan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan apa-apa akan ditebang untuk dijadikan sebagai kayu bakar, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari sini kita melihat apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat dan berbuahlah yang baik. Kalau tidak, engkau ditebang dan engkau akan dilemparkan ke dalam api untuk dibakar sampai hangus selama-lamanya. Di sana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, supaya pertobatan terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Yang ketiga dikatakan bahwa orang yang tidak bertobat diumpamakan dengan debu jerami, yang pasti ini dipisahkan dari gandum. Dikatakan bahwa Tuhan akan membersihkan tuayan di ladang, serta mengumpulkan gandum masuk ke dalam lumbung, tetapi debu jerami akan dibakar di dalam api yang tidak akan terpadamkan, di dalam ayat 17. Jadi 3 gambaran atau akibat bagi orang yang tidak mau bertobat. Disamakan dengan ular beludak, tidak berguna hidupnya, atau beringas hidupnya, jahat hidupnya, dan dia akan membuat kerusakan-kerusakan, bahkan mematikan banyak orang, dan dia sendiri pun akan mati bersama dengan segala racun-racun hidupnya. Dan orang seperti ini tidak akan bisa lepas dari murka Allah. Orang yang tidak bertobat, akibatnya juga atau gambarannya adalah dia sama dengan pohon yang tidak berbuah yang baik. Dia berbuah tapi buahnya buruk, dan ini akan ditebang dan dilemparkan, dibuang ke dalam api. Orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima keselamatan, tidak mau menerima kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus, maka dia diumpamakan debu jerami yang tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, malah dia akan mendapat bagian di perapian yang menyala-nyala. Di sanalah dia akan dibakar sampai habis penderitaan seumur hidupnya. Sangat jelas sekali. Oleh karena itu kita butuh respon, kita butuh hati yang terbuka kepada kebenaran. Kehidupan orang yang digambarkan sebagai ular beludak, atau kehidupan orang yang digambarkan tidak berbuah yang baik, atau sekam, ini dialamatkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Waktu itu Nabi Yohanes Pembaptis menyerukan, menyampaikan pertobatan ini kepada ahli Taurat juga dan orang Farisi. Karena mereka ahli Taurat, orang Farisi, mereka tentu orang yang beragama. Bahkan mereka ahli-ahli agama, sebab mereka ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memiliki kitab suci, mereka memiliki rumah ibadah, mereka memiliki hari-hari raya perayaan keagamaan, mereka memiliki tradisi yang kuat, tetapi tidak memiliki pertobatan atau tidak hidup baru sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa pertobatan bukan status keagamaan, bukan jabatan keagamaan. Karena pendeta pun ada yang tidak bertobat, majelis pun ada yang tidak bertobat. Tetapi pertobatan itu adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan Tuhan berkuasa mengubah hidupnya, memimpin hidupnya, membaharui hidupnya kepada kebenaran Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan status keagamaan, bukan jabatan keagamaan. Apakah itu pendeta, majelis, atau diaken, apapun namanya, bukan itu. Dan ingat, pertobatan merupakan titik awal, pertobatan merupakan dasar, dan pertobatan merupakan nilai hidup yang percaya kepada Yesus. Jadi siapapun kita, apapun mungkin gelar kita secara teologi,
apapun jabatan kita secara gerejawi, tapi kalau kita belum mengalami pertobatan, belum mengalami perjumpaan secara pribadi, di mana hidup kita dikuasai oleh nilai-nilai kebenaran-kebenaran Kristus, maka itu semua tidak ada gunanya. Maka kita sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, yang disebutkan sebagai ular beludak, yang disebutkan sebagai tidak berbuah yang harus ditebang, yang disebutkan sebagai seorang sekam yang akan dihukum di perapian yang menyala-nyala. Maka dikatakan di sini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan dalam hati dan pikiran yang dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan, atau sering disebut dengan buah-buah roh. Jadi pertobatan bukan tentang hal lahiriah juga. Dikatakan keturunan Abraham, bukan hal keanggotaan gereja, bukan jabatan gereja, bukan keturunan dari keluarga Kristen dan lain sebagainya. Tidak penting apakah mereka keturunan Abraham atau bukan. Yang penting adalah kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak menghasilkan buah pertobatan, maka mereka akan dihukum dengan keras. Penghakiman Allah sungguh adil. Allah tidak pandang bulu. Itu sangat jelas. Jadi pertobatan itu total, haruslah karena kasih dan kuasa Tuhan yang bertata dan menguasai hidup. Bagaimana seseorang dapat bertobat? Saya mau katakan, seseorang bertobat karena dia menerima Roh Kudus dan penyucian Yesus. Dikatakan dalam Lukas pasal 3, 16b. Kristus telah datang. Dialah yang dapat memperbaharui batin manusia. Dan dialah yang dapat menyucikan hidup manusia, di mana Kristus telah meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini bagaikan api peleburan emas yang membakar, yang menghancurkan segala kotoran batin manusia sampai terjadi pemurnian, sehingga kemurnian. Jadi bagaimana seorang bertobat? Buka hati kepada karya Roh Kudus, buka hati kepada Yesus. Bagaimana caranya? Dengarkanlah firman kebenaran tentang Tuhan, tentang Roh Kudus itu berkarya di dalam hati kita secara pribadi, dan izinkanlah kuasa Tuhan itu berkarya maksimal, maka akan terjadilah pertobatan yang sesungguhnya dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalimat ini harus kita ingat. Perhatikan, orang yang tidak bersedia menerima api pengudusan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus, maka ia akan mengalami api penghukuman kekal dari Tuhan. Orang yang tidak bersedia untuk bertobat, disucikan oleh api pengudusan dari Roh Kudus, maka dia akan mengalami api penghukuman yang kekal dari Tuhan. Oleh karena itu, maka pertobatan harus terjadi kepada setiap orang. Bagi orang yang belum mengalami pertobatan, segeralah bertobat, karena pintu anugerah masih terbuka. Tapi bagi orang yang mengeraskan hati, ingatlah, Alkitab berkata, engkau tidak lebih dari ular beludak, engkau tidak lebih dari pohon yang tidak berbuah, engkau tidak lebih dari sekam, yang hukumannya adalah hancur, dilemparkan ke dalam api, ditebang, dan dihanguskan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita semua untuk kita tetap mengalami kasih karunia Tuhan. Dan mari kita beritakan Injil yang menyelamatkan. Kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup. Itulah kuasa di dalam Yesus Kristus itu kepada semua orang, supaya semua orang mengalami pertobatan karena mereka mendengar berita tentang Injil. Mari serukan nama Yesus, beritakan Injil, supaya keselamatan terjadi kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya.